Halo adik-adik, selamat pagi. Senang hari ini kita boleh bertemu kembali. Walaupun kita tidak bisa ketemu langsung, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk sekolah minggu. Adik-adik udah siap? Mari kita memuji nama Tuhan. Kita akan angkat pujian dari terbit matahari. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, karena Tuhan selalu memberkati kami dengan segala kelimpahan. Terima kasih karena pagi hari ini kami boleh bersama-sama, kembali kami boleh memuji nama Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan akan menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita melanjutkan puji-pujian kita pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat pujian Hati yang Gembira. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan kita akan angkat pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus
Shalom adik-adik semua, bersyukur ya kita bisa ketemu lagi walaupun melewati aplikasi YouTube. Apakah adik-adik sehat semua atau ada yang sakit? Semoga pada sehat semua ya. Nah, hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita mau sama-sama berdoa. Tuhan yang ada di surga, sungguh kami bersyukur pada hari ini kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan belajar tentang firman Tuhan, karena Tuhan yang memberikan hikmat agar kami dapat mengerti dan melakukan firman itu di kehidupan kami. Dan kuserahkan doa intan Engkau dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa halia, amin. Nah teman-teman, Kak Cantik pertama-tama mau tanya nih, adakah teman-teman yang ingat kemarin hari Kamis itu tanggal merah merayakan hari apa? Apa ya kak? Ya bener banget, merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Nah sama-sama hari ini kita mau belajar nih tentang Tuhan Yesus yang naik ke surga. Kita mau sama-sama buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Siapa yang masih ingat cerita Tuhan Yesus yang menampakkan diri beberapa kali ke murid-muridnya setelah ia bangkit? Nah, pada hari yang ke-40 nih, setelah Tuhan Yesus bangkit, murid-murid Tuhan Yesus itu berkumpul di Israel. Dan di tengah-tengah murid-murid itu ada Tuhan Yesus di sana. Tiba-tiba para murid itu tanya sama Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, kapan sih Israel tuh dipulihkan?" Gitu. Dan akhirnya Tuhan Yesus jawab nih, "Kamu gak usah mikirin itu, gak usah mikirin masa dan waktu, karena itu yang mengurusi semuanya itu adalah Bapa yang penuh kuasa." Tapi Tuhan Yesus ngingetin sebagai murid-muridnya, sebagai pengikutnya itu, apa yang harus dikerjakan? Yang harus dikerjakan adalah menjadi saksi-saksinya. Terus saksi-saksinya itu apa sih kak? Saksi-saksinya itu adalah dengan menceritakan kabar baik, kabar kasih yang sudah Tuhan berikan kepada hidup kita gitu. Dan Tuhan Yesus meminta kita menjadi saksi-saksinya, menyebarkan kasih Tuhan, ceritakan kasih Tuhan itu sampai ke ujung bumi. Ke ujung bumi itu mana sih kak? Ke ujung bumi itu sampai seluruh dunia. Kak Cantik mau tanya, kalau misalnya seluruh bumi, kalau di rumah tuh termasuk di bumi nggak ya? Iya dong kak. Terus sekolah termasuk di bumi? Iya dong kak, jelas. Kalau gereja di bumi juga enggak? Iya. Berarti Tuhan juga minta kita buat menceritakan kasihnya yang udah diberikan ke hidup kita tuh ke tempat-tempat tadi ya teman-teman. Nah, setelah itu berarti kalau dipikir-pikir susah nggak teman-teman? Berat nggak teman-teman kalau harus menceritakan kasih Tuhan ke teman-teman sekolah, teman-teman gereja, sampai ke seluruh bumi? Susah ya. Tapi tenang teman-teman, Tuhan Yesus sudah menjanjikan
suatu pribadi yang mampu nolong kita nih buat melakukan tugas tadi, tugas kita. Siapa itu? Iya, bener banget, Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk memberi kita keberanian, memberi kita semangat buat dapat memberitakan kasih itu ke orang lain. Nah, setelah Tuhan Yesus menceritakan tadi, seharusnya pengikutnya tuh melakukan apa dan menjawab pertanyaan dari para murid-muridnya. Tuhan Yesus terangkat dan naik ke surga, dan seluruh muridnya itu melihat kejadian itu tanpa diketahui, tanpa disangka-sangka. Tiba-tiba ada 2 orang malaikat yang berdiri di dekat mereka. Dan malaikat itu bertanya kepada murid-murid itu, "Mengapa kalian melihat ke langit?" Malaikat itu menjelaskan bahwa nantinya Tuhan Yesus akan kembali lagi ke bumi dengan cara yang sama seperti ia naik ke surga. Begitu, teman-teman. Nah, dari cerita yang sudah kita pelajari tadi, apa saja sih yang udah kita bisa pelajarin dan kita lakukan di kehidupan kita? Kita yang pertama tahu bahwa Tuhan Yesus yang waktu itu mati di kayu salib, yang menang atas maut dan bangkit, ternyata setelah 40 hari kemudian dia benar-benar naik ke surga, dan itu dilihat oleh banyak muridnya. Setelah itu kita diingetin sama Tuhan Yesus kalau sebagai pengikut dan murid Tuhan Yesus, kita harus menjadi saksi-saksinya, yaitu apa? Menceritakan kasih yang udah Tuhan berikan di kehidupan kita ke orang-orang dan teman-teman kita lainnya. Dan ingat, kalau kita nggak sendiri, Tuhan memberikan kita siapa? Roh Kudus yang akan menolong kita untuk tetap berani dan semangat menyatakan kasih itu ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain bisa mengenal Tuhan Yesus yang baik hati, yang teman-teman rasakan juga. Nah, teman-teman, ayo kita mau semangat. Kita tahu kalau Tuhan udah bangkit dan udah naik ke surga. Kita mau sama-sama menceritakan kabar itu dan mau nyeritain kasih Tuhan Yesus yang udah kita terima ke teman-teman yang lain. Oke, sebelum kita mau menutup firman Tuhan kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Mari teman-teman, kita mau berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah, Tuhan kami dapat mendengarkan firman tentang Engkau yang benar-benar naik ke surga, Tuhan. Tuhan yang mau ingatkan kami sebagai pengikut-Mu, sebagai anak-anak-Mu, untuk dapat menceritakan kasih-Mu ke teman-teman kami yang lainnya, Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau pimpin kami melalui Roh Kudus untuk berani dan semangat menyatakan kasih Engkau kepada teman-teman kami yang lain. Dan kuserahkan doa yang tangan Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman. Nah, ketemu lagi nih sama Kak Nat. Oke, tadi kan kalian sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Cantik. Sekarang Kak Nat mau ajak teman-teman lagi buat bikin aktivitas. Nah, kalau minggu kemarin kan kita bikin domba-dombaan nih. Kira-kira kalau hari ini kita mau bikin apa ya? Nah, masih dalam rangka untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, maka Kak Nat mau ajak teman-teman semua untuk kita mau bikin aktivitas yang bertemakan kenaikan Tuhan Yesus. Kalian pada penasaran kan? Oke, kalau gitu kita langsung saja untuk mempersiapkan alat dan bahannya ya. Ini dia. Nah, teman-teman, untuk alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama kita membutuhkan kertas putih seperti ini ya. Kalian bisa pakai kertas gambar atau kertas biasa seperti yang Kak Nat punya. Dan kita butuh sebanyak 2 lembar. Kemudian kita juga butuh pensil dan juga spidol sebagai alat untuk menggambar.
Kemudian di sini ada penghapus dan ada gunting. Hati-hati ya dalam menggunakannya. Kalian bisa minta bantuan orang tua atau kakak atau orang-orang dewasa di sekitar kalian. Kemudian kita juga butuh lem sebagai alat perekat. Kemudian di sini karena juga menyiapkan pensil warna sebagai alat untuk mewarnai. Nah, kalian bisa menggunakan opsi lain seperti krayon atau spidol. Atau kalian juga bisa menggunakan cat warna, itu terserah kalian. Nah, di sini karena menyiapkan warna hijau, kemudian ada warna biru, ada warna merah, kemudian coklat, dan juga warna krem. Teman-teman, sekarang kita mau gambar sosok Tuhan Yesus nih. Caranya adalah dengan kita mulai menggambar seperti ini ya. Kalian ikutin Kak Nat ya. Kita mau bikin garis, tapi dia agak melengkung seperti ini. Kemudian sini kita buat, nah seperti ini. Oke. Nah, kalau udah sampai seperti ini, kita bikin lengkungan seperti ini. Nah, lengkungan seperti ini. Kemudian karena ini sebuah rambut, jadi kita gambarnya kayak gini ya. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Nah, ini tuh adalah wajah dan juga jenggot dari Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus punya jenggot nih, makanya kita gambar jenggot. Nah, kemudian kita bikin lehernya dan tangannya seperti ini. Tarik garis lurus, kemudian agak naik. Nah, seperti ini. Kemudian yang satunya juga seperti itu. Kita bikin lengkungan yang agak naik seperti ini. Nah, setelah seperti ini, di bawahnya juga kita mau bikin garis. Oke, kemudian kita beri lengkungan lagi. Ini adalah lengan dari Tuhan Yesusnya. Nah, udah. Yang sebelah sini juga sama. Kita mau bikin lengkungan juga. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga kita beri garis lengkung seperti ini. Oke. Nah, sedikit saja. Oke, yang satunya juga sama seperti itu. Kita bikin agak melengkung seperti ini. Nah, kemudian kita hubungkan. Oke, seperti ini teman-teman kira-kira. Nah, supaya lebih bagus lagi, kita mau berikan senyum seperti ini, kemudian telinga dan juga mata. Oke, kalian bisa menambahkan sesuai dengan kekreativitasan kalian. Oh iya, Kak Nat lupa untuk gambar tangannya. Kita mau gambar tangannya ya. Kira-kira seperti ini. Nah, satunya juga jangan lupa. Seperti ini. Oke, nah kira-kira seperti ini teman-teman gambar dari Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus membuka tangannya seperti saat ketika ia memberkati murid-muridnya yang ada di bawahnya. Oh ya, kita mau menebalinya dengan menggunakan spidol sama seperti awan tadi supaya terlihat lebih rapi. Oke? Oke. Nah, ini Kak Nat sudah menebali gambar dari gambar Kak Nat. Kemudian tadi Kak Nat menambahkan selendang di sini, teman-teman. Jadi kalian hanya butuh untuk menggambar garis seperti ini. Oke. Kemudian kita akan menggunting gambar dari Tuhan Yesus ini mengikuti pola dari luarnya ya. Kita gunting supaya kertas-kertas yang ini itu tidak kita pakai. Nah, teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan menggambar awan-awan dalam jumlah yang banyak ya. Jadi gambarnya seperti ini. Kita gambar awan-awan di sini. Oke, kalian bisa gambar yang banyak sekali dan besar. Oke. Nah, kemudian sini juga Kak Nat mau menggambar awan.
Oke, kemudian di sini boleh kalian tumpuk kalau misalnya kalian mau. Seperti ini. Kemudian di sini juga. Nah, seperti ini. Kemudian kita gambar tambahin lagi di sini. Awan yang besar, karena awan kan bermacam-macam ya teman-teman, ada yang besar dan juga ada yang kecil. Nah, Kak Nat berpesan supaya kalian memberi jarak di sini ya. Jadi kita sisakan tempat kosong di sini, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan menebalinya dengan spidol supaya gambar kita akan terlihat lebih rapi lagi. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Awan yang tadi Kak Nat sudah gambar, kemudian Kak Nat tebali dengan menggunakan spidol, jadinya seperti ini. Kita lanjut ke step selanjutnya ya. Teman-teman, setelah tadi kita menggunting gambar Tuhan Yesus, kan jadinya seperti ini. Dan kita mau mempersatukan dengan gambar awan-awan yang tadi. Nah, tapi sebelumnya tadi Kak Nat juga menambahkan gambar orang-orangan nih. Nah, ini adalah kekreativitasan Kak Nat. Nah, kalian bisa menambahkan sesuai dengan tingkat kreativitas kalian. Kalian bisa menambahkan orang lebih banyak di sini dan juga pepohonan di sini. Kalau Kak Nat hanya menambahkan batu, kemudian dua orang. Dua orang ini adalah simbol dari murid-murid Tuhan Yesus yang melihat ketika Tuhan Yesus naik ke atas. Kemudian di sini juga Kak Nat tambahkan rerumputan dan juga batu-batuan. Oke. Nah, karena gambar kita sudah jadi seperti ini, saatnya kita memberi warna. Kalian bebas memberi warna apa aja sesuai dengan yang kalian mau. Karena juga akan mewarnai dulu ya. Nah teman-teman, ini hasil dari gambar yang tadi sudah Kak Nat warnai. Emang hasilnya tidak sebagus itu ya, tapi Kak Nat sudah berusaha dengan tingkat kreativitasan Kak Nat. Kalian juga bisa untuk mempercantik gambar ini, misal kalian tambah burung-burung atau warnanya lebih cantik lagi, boleh banget. Kalian pasti gambarnya lebih bagus daripada gambar Kak Nat. Oke, setelah jadi seperti ini, saatnya kita akan merangkai supaya menjadi sebuah aktivitas yang cantik banget, yang bagus banget. Oke, sekarang kita rangkai ya. Nah, teman-teman, kita akan merangkai. Jadi, kita akan memberikan lubang di sini. Tapi sebelumnya, kita akan menggambar sebuah garis di sini sebagai tanda. Oke. Kira-kira cukup segini ya teman-teman. Kemudian kita bisa menggunting bagian di sini dengan menggunakan gunting yang tadi sudah kita siapkan. Nah, kira-kira jadinya seperti ini teman-teman. Ini kan sudah lubang nih, tangan Kak Nat bisa masuk. Oke, sekarang kertas yang tadinya kertas sisa ya dari kita saat kita membuat Tuhan Yesus tadi, kan sisa nih. Nah, kita bisa manfaatkan dengan cara kita gunting seperti ini ya. Kita gunting sampai menjadi persegi panjang seperti ini. Oke. Sepertinya ini terlalu tebal teman-teman, jadi Kak Nat akan menipiskan lagi. Nah, kira-kira akan jadi seperti ini teman-teman. Kemudian kita tekuk sebelah sini. Kira-kira sedikit saja segini. Oke. Kemudian kita akan menempel di bagian sini ya, di balik dari gambar Tuhan Yesus tadi. Kita tempel dengan menggunakan lem yang tadi sudah kita siapkan. Nah teman-teman, tadi Kak Nat sudah menempel dan jadinya seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini, kita akan masukkan kertas yang bagian ini di lubang seperti ini ya. Nah, kita masukkan ke lubang yang tadi seperti ini. Kemudian kita bisa naik turun seperti ini supaya Tuhan Yesus seperti kelihatan naik. Nah, jadi deh teman-teman. Nah, adik-adik ketemu lagi dengan wajahnya Kak Nat di sini. Gimana tadi bikin aktivitasnya? Seru bukan? Nah, di sini Kak Nat juga akan menunjukkan hasil dari karya Kak Nat. Tara, ini adalah hasil dari karya Kak Nat. Cara memainkannya adalah dengan kita menarik, kita mendorong, kemudian kita tarik. Kita dorong, kita tarik. Jadinya seperti ini. Seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat
Ketika Tuhan Yesus naik, naik ke surga, nah kira-kira seperti ini. Kemudian disaksikan oleh 2 orang muridnya di sini. Nah, kalian bisa menambahkan lebih banyak lagi orang di sini. Misalnya kalian tambah 8 atau kalian tambah 5, silahkan, karena ini menunjukkan murid-murid Tuhan Yesus. Nah, cara mainkannya dengan tarik seperti ini. Nah, seru kan teman-teman? Nah, adik-adik gimana? Sekarang adik-adik semua percayakan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit menang atas maut. Dan 40 hari kemudian ia naik ke surga. Sama seperti aktivitas yang sudah kita buat tadi. Dia benar-benar naik ke surga teman-teman. Nah, dan kiranya adik-adik semua juga tetap berpengharap ya atas janji Allah bahwa Roh Kudus itu akan turun dan juga akan menyertai kita semua. Sehingga adik-adik tetap memberitakan kasih Allah kepada teman-teman, kepada keluarga, dan kepada siapa saja yang ada di sekitar adik-adik. Oke? Nah, sekarang ibadah anak kita sudah selesai. Kemudian aktivitas kita juga sudah selesai. Tiba saatnya untuk Kak Nat akan menutup dalam doa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Dan kami bersyukur Yesus punya Tuhan yang boleh bangkit menang atas maut. Dan Engkau sudah naik ke surga Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus setelah dari ibadah anak ini, kami boleh percaya bahwa Engkau Tuhan yang boleh mengirimkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami dan memberkati kami. Sehingga Tuhan Yesus kiranya kami juga tetap bisa memberitakan kasih Allah kepada keluarga kami, kepada mama papa kami, dan juga kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa kami ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, terima kasih adik-adik sudah menyaksikan ibadah anak pada hari ini. Selamat tinggal dan see you di minggu selanjutnya. Dadah.